Halo teman-teman semuanya, ketemu lagi bersama saya di channel Wildan Andriana. Pada konten kali ini saya akan membahas alur cerita film Panggonan Wingit 2 Miss. Jadi film ini diangkat dari kisah nyata tentang sebuah apartemen angker yang berinisial S yang berada di kota Surabaya. Apartemen S ini nyaris tak berpenghuni, kalaupun ada yang menempati hanya beberapa orang saja. Karena dengan kesan angker dari sebuah apartemen yang masih berdiri kokoh di pusat kota Surabaya. Film dibuka dengan latar belakang yaitu di bulan November tahun 1998. Ada kesaksian seorang perempuan yang bernama Tika yang tinggal di apartemen Sasmaya yang terletak di kota Surabaya. Apartemen ini dikelola oleh pasangan Aiman dan Wulan Tikai. Menempati di unit 510 sudah seringkali mengeluhkan atap plafonnya yang bocor. Dia yakin sumber kebocorannya itu berasal dari unit di lantai 6. Namun keluhannya tidak mendapatkan respon dari Wulan selaku pengelola dengan alasan lantai 6 itu ditutup dan dilarang orang masuk. Besok saya akan panggilkan teknisi dan akan ketiga kalinya. Tika yang tidak sabar, dia nekat melalui pintu darurat dan merusak gembok kunci menuju ke lantai 6 yang berada persis di atas unitnya. Kemudian Tika masuk ke unit 6 yang dia yakini sebagai sumber kebocorannya. Saat berada di unit 6, tiba-tiba ada suara di dalam kamar mandi yang menyapanya. Dia menyebut dirinya Miss dan mempersilahkan Tika masuk ke dalam kamar mandi itu. Perlahan Tika membuka pintu kamar itu, namun tiba-tiba melihat sosok wanita berambut panjang menggunakan gaun lusuh menyeramkan bersama sosok anak perempuan. Kang Dino. Sosok perempuan itu mengatakan petang dino maghrib. Tika yang sok ketakutan lari meninggalkan ruangan itu. Sejak kejadian itu, berbagai kejadian aneh dan teror terus menghantuinya. Saat berada di rumah adiknya yang bernama Yuni, dia menceritakan teror yang menimpanya itu. Hari itu sudah tepat pada hari keempat sejak teror yang menimpanya. Aku wedi. Dan sejak kejadian yang menimpanya di unit 6 saat jam menunjukkan waktu pukul 6 petang waktu maghrib, Tika masuk ke dalam kamar mandi dan dia menghidupkan air saat dia menggosok gigi. Namun tiba-tiba dari dalam bathtub itu muncul sosok wanita berambut panjang. Mengerikan, bersama sosok anak perempuan, sosok itu membunuh Tika secara sadis dan memutilasi jasadnya. Yuni berteriak histeris melihatnya, kakaknya mati secara mengenaskan. Lalu scene kemudian berpindah pada bulan Desember tahun 1998. Di Jakarta ada seorang perempuan yang bernama Alma, tinggal bersama ibu dan adiknya yang bernama Mia. Mereka sudah lama ditinggal oleh ayahnya, sementara ibunya saat ini lemah dirawat di rumah sakit. Untuk menyambung biaya hidupnya Alma meneruskan usaha ibunya membuka warung makanan khas Surabaya. Namun usaha rumah makan Alma saat ini semakin menurun karena sepi pengunjung. Kesedihan Alma semakin mendalam saat mendengar kabar bahwa ibunya meninggal dunia di rumah sakit. Datang turut berduka cita atas kematian ibu Alma itu adalah kekasih Alma yang berprofesi sebagai seorang polisi. Dia itu baru 3 bulan dipindah tugaskan di kota Surabaya. Ryan menyarankan kepada Alma untuk pindah ke kota Surabaya, membuka lembaran hidup baru, apalagi orang tua Alma itu berasal dari Surabaya. Kamu dan Mia pindah ke Surabaya. Kalau kita masih... Lalu bagaimana kalau kamu dan Mia pindah ke Surabaya? Kamu bisa cari pekerjaan di sana. Tak berselang lama dari itu, Alma pun mendapatkan tawaran pekerjaan, yaitu sebagai manajer di apartemen Sasmaya di Surabaya. Namun Rian mengkhawatirkan terkait apartemen Sasmaya itu karena dia tengah menyelidiki kasus pembunuhan mutilasi yang korbannya itu salah satu penghuni apartemen itu. Lalu diselidiki kasus pembunuhan mutilasi, korbannya itu penghuni dari apartemen Sasmaya.
Surabaya. Namun Alma bersikeras tetap menerima tawaran pekerjaan itu karena gaji yang dijanjikan itu cukup tinggi sehingga dia bisa melunasi hutang-hutangnya. Dan singkat ceritanya, Alma dan Mia itu telah sampai di kota Surabaya. Mereka dijemput oleh Rian dan diantar ke apartemen Sasmaya. Mereka disambut hangat oleh pemilik apartemen, pasangan Aiman dan Wulan. Ayolah, Binara. Sini saya bantuin. Lalu, Wulan menjelaskan bahwa yang dihuni di lantai 1 sampai dengan lantai 5, sementara lantai 7 sampai 13 itu tidak digunakan. Dan untuk lantai 6 banyak kerusakan karena takut berbahaya sehingga lantai 6 itu ditutup. Lantai itu banyak kerusakan. Takutnya Dan semua orang dilarang memasukinya. Itu banyak kerasukan, takutnya berbahaya. Jadi kamu tutup dan dilarang untuk masuk. Kemudian Aan dan Wulan mengatakan mereka berdua akan pergi ke Madiun dan pulang besok. Pagi saat Aiman dan Wulan pergi, Alma menanyakan kepada Ryan perkembangan kasus pembunuhan mutilasi yang diselidikinya. Kasus itu ada kejadian pembunuhan yang sama terjadi 4 tahun silam dan korbannya itu adalah seorang petugas kebersihan apartemen Sasmaya. Namun belum terungkap hingga saat ini. Ini nggak ada kasihnya. Apartemen ini nggak ada kaitannya. Sementara itu, saat Ryan bertugas di kantornya, dia mendapat informasi bahwa adiknya korban mutilasi yang depresi mulai berbicara dengan penuh ketakutan. itu terus. Dia mengatakan petang dino maghrib dan menyebut kata miss. Di malam harinya ada seorang pria di unit 509 apartemen itu komplain kepada Alma bahwa atap kamar mandinya itu bocor dan airnya menggenang lantai dia. Yakin sumber kebocorannya itu pasti berasal dari unit di lantai 6. Tika siapa ya? Tuh loh, sebelah situ unitnya. Dan Alma meminta bantuan pegawai untuk mengecek unit di lantai 6. Namun pegawai itu keberatan karena akses menu lantai 6 itu ditutup. Dan semua pegawai sudah pulang karena penasaran. Alma pun mengajak Mia untuk mengecek unit di lantai 6 melalui tangga darurat dan merusak kunci gembok pintu. Kalau rusak sih diganti. Tapi kalau Saat berada di lantai 6, tepatnya di unit 610, mereka membuka pintu dan memeriksanya. Namun mereka tidak menemukan sumber kebocoran tersebut. Namun tiba-tiba dari dalam kamar di unit itu terdengar suara yang menyapanya. ada orang di dalam, Dia menyebut dirinya itu Miski dan menyuruh mereka masuk saat membuka pintu kamar mandi. Maghrib. Alma dan Mia terkejut dan ketakutan melihat perempuan berambut panjang dan seorang anak kecil. Alma dan Mia langsung lari ketakutan. Sejak kejadian malam itu, teror demi teror terus menghantui mereka. Dan di pagi harinya, petugas teknisi itu masih belum masuk kerja, sehingga tidak bisa memperbaiki unit 509 yang plafonnya itu bocor. Dan Alma memberanikan diri menuju unit 509. Dia berencana untuk membersihkan unit itu. Saat berada di dalam unit 509, di sana dia melihat seorang anak perempuan. Dan anak perempuan itu lari masuk ke dalam kamar Alma, mencoba membuka-buka pintu kamar. Bagaimana, Mbak? Namun tiba-tiba dia melihat sosok perempuan seperti yang dilihatnya semalam, sedang menyisir rambut anak perempuan itu. Kemudian dia menarik kepala anak perempuan itu hingga putus. Alma pun kemudian berteriak histeris lalu ketakutan. Dan Ryan yang baru datang mencoba menenangkan Alma. Kemudian mereka kembali mengecek kamar di unit itu dan mereka itu tidak menemukan apa-apa. Alma menceritakan kepada Ryan, dia ketemu dengan sosok seorang perempuan dan mengatakan petang dino maghrib. Perempuan dan anak kecil. Miss K. Saat Aiman dan Wulan pulang, Ryan menanyakan kepada mereka siapa sosok perempuan dan anak kecil di unit 610. Dia yakin ada hubungannya dengan korban mutilasi dia.
berencana untuk masuk ke kamar itu, namun dicegah oleh Aiman karena dia beralasan karena unit di lantai 6 itu adalah panggonan Winggit. Ada penghuninya. Ada penghuninya, dan Aiman menceritakan 4 tahun yang lalu di unit 610 itu ditempati oleh seorang ibu dan anaknya. Tapi mereka pindah beberapa hari kemudian. Aiman mendengar berita bahwa mereka meninggal karena kecelakaan mobil. Setelah itu ada petugas kebersihan di unit 610. Sama seperti Hari kemudian petugas kebersihan itu pulang ke rumahnya. Dia mati dan dimutilasi. Dan menurut pengakuan Aiman, orang pintar mengatakan bahwa siapapun yang masuk ke dalam unit itu akan mati di hari keempat di waktu maghrib. Siapa yang masuk ke dalam situ itu akan mati di hari keempat. Ryan yang tidak percaya, dia meminta Aan dan Wulan mengantarkannya ke lantai sampai di unit 610. Lalu Ryan membuka pintu dan memeriksanya, namun tiba-tiba dari dalam kamar di unit itu terdengar suara yang menyapanya. Dia menyebut dirinya Miski. Dan menyuruh Ryan masuk. Saat membuka pintu, Ryan terkejut sehingga dia melihat perempuan berambut panjang dan anak kecil. Kemudian perempuan itu mengatakan petang dino maghrib. Sementara itu, untuk mengisi waktu liburnya, dia mengikuti les menari di sanggar tari milik Ibu Rani. Dia akan berlatih menari topeng. Saat Mia berlatih menari sendirian, tiba-tiba ada keanehan muncul di sana, di mana bayangan Mia di cermin itu berbeda dengan gerakan tarinya. Dan Mia pun ketakutan dan dia mencoba beranjak ingin pergi, namun ada sosok memanggilnya. Dan namanya Nia, bayangan di cermin itu bergerak membuat Mia terjatuh. Kemudian bayangan perempuan itu di cermin berubah menjadi sosok perempuan berambut panjang yang sangat menyeramkan bersama seorang anak perempuan yang keduanya muncul dari dalam kaca. Dan Mia pun berteriak histeris ketakutan. Beruntungnya itu ada Alma dan Ibu Rani. Lalu segera datang menghampiri Mia. Ibu Rani yang memiliki indera keenam itu dapat merasakan bahwa sesungguhnya Mia itu ada yang mengikutinya, yaitu sesosok perempuan dan anak kecil. Kamu itu ada yang ngikutin. Lalu Ibu Rani pun menyarankan kepada mereka untuk menemui Pak Sukmo, yaitu orang pintar yang merupakan kenalan. Orang pintar. Iya. Di malam harinya itu mereka bersama Pak Sukmo memeriksa unit di lantai 6. Namun Pak Sukmo itu tidak bisa berkomunikasi langsung dengan sosok itu. Dia menangkap pesan bahwa orang yang masuk ke dalam unit itu akan mati di hari keempat di waktu maghrib. Satu-satunya sosok itu adalah membantu menyelesaikan masalah, yaitu dari masa lalunya. Untuk menyelesaikan masa lalunya, Pak Sukmo dapat membaca masa lalu sosok itu, namun dia membutuhkan medium. Harus dibantu dengan medium, Yaitu berupa benda yang dimiliki sosok itu sewaktu hidupnya. Dan Alma mendapat panggilan telepon dari Mia agar dia menuju ke kolam renang. Saat Alma sampai di kolam renang, dia tidak menemukan Mia. Di sana, saat Alma di pinggir kolam renang, tiba-tiba dari kolam muncul sepasang tangan menarik kaki Alma, yang membuat Alma itu tercebur ke dalam kolam. Mia mencari Alma, kemudian dia mendekati kolam. Dia terkejut, muncul Alma dari dalam kolam. Wajahnya menyerupai penari topeng. Kemudian dia menari lalu menyeret tubuhnya Mia masuk ke dalam kolam renang. Dan akhirnya Ryan pun datang menyeburkan diri untuk membantunya ke dalam kolam untuk menolong mereka. Saat Alma sadar, dia menyebut kata topeng
Malangan. Mereka kembali ke sanggar Ibu Rini untuk mencari petunjuk tentang topeng Malangan. Dan Ibu Rini itu jelaskan bahwa topeng Dewi Sekartaji itu dengan hiasan emas di antara dua aslinya. Ibu Rini itu menyarankan agar mereka menemui temannya yang bernama Pak Sugeng, seorang seniman pembuat topeng Malangan. Semua topeng Malangan yang disanggar Ibu Rini dibuat oleh Pak Sugeng. Nah, Bisa kami ketemu dengan beliau? Kemudian Alma dan Royan pun berangkat menuju rumah Pak Sugeng yang ditinggalnya, yaitu di daerah terpencil, tepatnya di Desa Rangon, Mulyo Timur, Kota Malang. Saat bertemu dengan Pak Sugeng, Alma menunjukkan gambar topeng seperti yang dilihat Nia. Saat Alma kesurupan di kolam renang, Pak Sugeng juga mengakui bahwa bentuk topeng seperti gambar itu memang dia yang membuatnya. Pak Sugeng mengakui bahwa bentuk topeng itu seperti yang dibuatnya pesanan dari seorang yang bernama Ibu Kusuma Dewi. Dia adalah seorang yang kaya raya dan terhormat di desa mereka, dan dia juga seorang penari. Kemudian mereka bersama Pak Sugeng menuju ke rumah Ibu Kusuma Dewi. Namun saat di rumah Ibu Kusuma Dewi, dia tidak berkenan bertemu Pak Sugeng, tapi pembantunya menceritakan bahwa Ibu Kusuma Dewi memiliki anak sematawayang bernama Kanti. Dia perempuan cantik dan seseorang penari Kanti senang menari topeng. Jeng Kanti iku sopo? Wis, Karena itulah Ibu Kusuma Dewi meminta Pak Sugeng untuk membuatkan topeng Dewi Sekartaji secara khusus dengan alis sesuai permintaannya. Topeng itu dipakai Kanti saat pementasan Ibu Kusuma Dewi. Sangat sayang dan bangga pada Kanti sampai suatu hari Kanti bertemu dengan seseorang yang membuatnya jatuh cinta hingga membuat Kanti hamil. Ibu Kusuma Dewi yang tak sudi dengan pria pilihannya, dia meminta Kanti untuk menggugurkan kandungannya. Gugur nak. Kalau tidak, dia mengancam hidupnya. Kanti akan sengsara selamanya. Namun Kanti tidak mau menggugurkan kandungannya, hingga membuat Ibu Kusuma Dewi murka, dan dia tidak menganggap Kanti sebagai anak sendiri dan mengusir dari rumahnya. Nah, sejak kejadian itu Kanti belum kembali hingga saat ini. Pembantu itu juga menunjukkan barang-barang peninggalan Kanti yang disimpannya tanpa sepengetahuan Ibu Kusuma Dewi. Di antara peninggalan Kanti itu ada sebuah topeng Malangan, dan Alma meminta izin untuk meminjam topeng itu. Dalam perjalanan pulang, tiba-tiba mobil yang dikendarai Ryan itu bersama dibuntuti dan ditabrak oleh sebuah kendaraan truk dari belakang. Dan hal itu membuat mobil yang dikendarai mereka itu jatuh dari tebing dan masuk ke dalam jurang, hingga membuat keduanya itu tidak sadarkan diri. Namun beruntungnya Ryan dan Alma itu ditolong oleh seorang ibu-ibu tua dan dirawat di rumahnya. Saat sadar itu mereka memutuskan melanjutkan perjalanannya, yaitu ke Surabaya kembali lagi dengan menumpang mobil bak warga lokal yang kebetulan memiliki tujuan yang sama. Lalu Ryan dan Alma itu kembali menemui Pak Sukmo dengan membawa topeng Malangan. Pak Sukmo mengenakan topeng itu sambil menggunakan mantra untuk menelusuri masa lalu sosok Niski. Hasil penerawangan Pak Sukmo itu dia menyebut sosok itu bernama Kanti dan Kirani. Mereka itu dibunuh dan dimutilasi di apartemen Sasmaya. Sosok itu akan selalu membunuh tanpa henti sampai menemukan pelaku pembunuhnya. Pak nggak bisa lihat pelakunya. Namun Pak Sukmo itu tidak dapat melihat dengan jelas siapa pelaku pembunuhan si Kanti dan si Kirani ini. Dan akhirnya Alma dan Royan dan Pak Sukmo itu menuju ke apartemen Sasmaya. Setelah sampai di sana, tampak semua penghuni dan pegawai apartemen pergi meninggalkan apartemen Sasmaya. Pak, nyun sewu. Mau kemana Pak? Karena mereka merasa takut akan kepada Danul dan terjadi pembunuhan dan mutilasi korbannya itu adalah ibu dan anak bernama Kanti dan Kirani. Alma menanyakan siapa suami dari perempuan yang berada di unit 610. Namun Aiman dan Bulan
bersikuku tidak ada laki-laki yang tinggal bersama dengan perempuan. Dan anak itu di unit 610 Pak Sukmo menunjukkan secara kertas kepada Aiman apakah dia mengetahui tempat seperti yang digambarnya itu, yang di apartemen Sasmaya. Karena itu mereka petunjuk yang berkaitan dengan mayat itu berada. Aan mengatakan dia tidak mengetahuinya. Alma tanya tentang suami dari perempuan bernama Kanti. Selama 4 tahun terakhir. mereka masuk ke dalam unit di lantai 6 untuk mencari mayat itu. Berada di lantai, mereka saling berpencar. Alma bersama Ryan itu, sementara Pak Sukmo itu bersama Aan dan Wulan. Alma yang bersama Ryan itu membuka pintu dan mereka masuk ke memeriksa unit itu untuk mencari tempat mayat Kanti dan Kirani yang disembunyikan. Mereka segera berlari menuju ke ruangan Pak Sukmo dan mereka melihat Pak Sukmo itu terkapar penuh darah di dalam bathtub. Pak Sukmo! Pak! Saat Ryan dan Alma mendekati Pak Sukmo, mereka dipukul oleh seseorang dengan benda keras yang membuatnya pingsan, dan terungkaplah bahwa Aiman dan Wulan lah yaitu pelaku pemukulan itu. Kalian rusak nama baik apartemen ini. Ryan dan Alma dalam kondisi tidak sadarkan diri diikat dan disekap di ruangan terpisah. Saat mereka siuman, Ryan dan Alma berusaha keras untuk membuka ikatan itu. Kemudian mereka mendengar teriakan Mia di ruangan lain, dan Mia yang disekap dengan mulut Mia mengatakan Aiman dan Wulan lah yang telah menyekapnya mereka. Yakin Aiman dan Wulan menyembunyikan sesuatu tentang kebenaran mereka bertiga, dan segera bergegas menemui Pak Sukmo dalam kondisi sekarat. Pak Sukmo meminta topeng. Pak Sukmo kembali menggenakan topeng itu untuk mengungkapkan masa lalu sosok Kanti setelah meninggalkan rumah Kanti, dan akhirnya ternyata menikah dengan Aiman. Aiman memanggil nama sayang Kanti dengan panggilan Miss. Aku janji gawe sing luwe keras. Hingga akhirnya anak mereka lahir dan dinamakan Kiani. Namun saat Kiani menginjak usia anak-anak, perlakuan Aiman kepada istrinya itu mulai berubah. Dia memperlakukan keras Kanti. Hingga suatu ketika Kanti itu memergoki Aiman dengan selingkuhannya dengan perempuan lain, dan itu ternyata bernama Wulan. Kanti yang melihatnya marah, dia berniat melepon ayah Aiman, ingin melaporkan sifat Aiman. Aiman yang berusaha mencegah Kanti, dia memukulnya hingga membuat Kanti terjatuh. Melihat ibunya dipukul, Kirani pun memukul Aiman dari belakang. Hal itu membuat Aiman murka dan dia juga memukul Kirani hingga tak sadarkan, hingga akhirnya Kanti dan Kirani pun itu terbunuh di tangan Aiman. Aiman dan Wulan menyiksa mereka selama 4 hari. Di hari berikutnya, mayat ibu dan anak itu direndam di dalam bathtub. Pada hari ketiga, mayat mereka itu dimutilasi hingga akhirnya pada hari keempat itu mereka menyembunyikannya mayat itu di suatu tempat yang di apartemen Sasmaya. Pak Sukmo mengatakan potongan tubuh mereka itu ada di unit di balik tembok dan di lemari. Setelah mengungkap masa lalu Kanti dan Pak Sukmo dalam kondisi sekarat itu menghembuskan napas terakhirnya. Di balik. Mereka bertiga berniat untuk mencari dan membongkar tempat mayat Kanti dan Kirani disembunyikan. Mereka berlari ke gudang di lantai untuk mengambil alat-alat guna membobok tembok. Lalu Aiman dan Wulan itu yang melihat mereka tidak tinggal diam. Aiman membawa pistol, sementara Wulan itu membawa belah pisau menuju ke gudang untuk menghabisi mereka. Terjadilah pertarungan yang sengit di antara mereka. Hingga akhirnya Ryan, Alma, dan Mia pun berhasil selamat. Sementara Aiman dan Wulan itu dalam kondisi sekarat, dalam kondisi penuh luka. Mereka berusaha menuju lantai 6 yang mereka yakini tempat mayat Kanti dan Kirani yang disembunyikan. Sampai di unit itu mereka menemukan tembok di balik lemari seperti petunjuk Pak Sukmo.
Ryan dan Alma dalam kondisi terluka berusaha keras membobok tembok itu. Sementara waktu hampir menunjukkan pukul 6 petang waktu maghrib. Saat mereka membobok, tiba-tiba tembok itu dari dalam getah muncul sosok Miski bersamaan. Miski dan anaknya itu menghampiri mereka. Lalu karena Mia itu berada di dekat mereka, lalu akhirnya menarik Mia. Dan melihat hal itu, akhirnya Mia pun itu mau dibunuh. Lalu mereka pun bergegas untuk membobok mayatnya, untuk mencari mayatnya. Dan untungnya ketemulah mayatnya. Setelah ketemu mayatnya, akhirnya mereka pun tidak jadi membunuh si Mia. Dan di sanalah akhirnya mereka pun tidak lagi membunuh seseorang, meskipun padahal waktunya udah maghrib. Sudah harusnya si Mia semuanya itu harus terbunuh, tetapi karena sudah ada mayatnya itu akhirnya diselamatkan. Dan Miski dan anaknya pun akhirnya mereka bahagia, lalu langsung menghilang, tidak mengganggu lagi. Lalu Shin pun ke Aiman dan Wulan yang lagi sekarat. Wulan tiba-tiba dicekik oleh Miski dan akhirnya sampai meninggal karena balas dendamnya Miski terhadap Wulan sampai si kepalanya itu dipotong. Lalu Aiman yang terakhir juga sama disiksa, dimutilasi, sama seperti kejadian dia memutilasi Miski dan anaknya. Dan terbayarlah sudah kebalas dendaman mereka. Lalu setelah itu akhirnya datanglah dari pihak rumah sakit yang menyelamatkan semua korban-korban pembunuhan dan juga mayat yang sudah ditemukan akhirnya dikuburkan. Dan itulah film dari Panggonan Winggit 2. Lalu scene pun diakhiri, yaitu Hotel Sasmaya yang ditutup, tidak lagi berpenghuni dan beroperasional lagi. Namun diperlihatkan ada Miski dan anaknya yang sudah merasa tenang dan episode pun berakhir. Ibunya belum bisa, mereka